pada masanya kerajaan yang dinamakan Kerajaan Wengker, itu dari salah satu kerajaan yang tua di Jawa, terutama di Jawa Timur. Itu masanya beberapa ratus tahun. Yang terakhir Kerajaan Wengker itu pemerintahnya di sini, sekitar desa sini, sebelum adanya Porogo. Akhirnya ada transisi antara Wengker dan Ponorogo. Di daerah inilah pusat pemerintahnya dulu. Mari kita mengheningkan cipta sebentar, kita kirim hadiah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pendiri Kota Ponorogo, wabil khusus pendiri Kerajaan Wengker. Mungkin di antara mbah-mbah kita juga pelaku sejarah, kita nggak tahu. Mungkin 7 keturunan, 10 keturunan yang lalu mbah-mbah kita juga mungkin salah satu punggawa, mungkin prajurit, mungkin juga Raja Wengker nih, nggak tahu kita. Kalau jenengan belum pernah mengaji sejarahnya mbah-mbah sejarah. Nah, untuk itu kita berdoa bersama, semoga perjuangan para pendahulu kita yang babat di Wengker, babat Porogo, semoga semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa dan kesalahannya diampuni. Dan kita sebagai penerus mudah-mudahan dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmah agar kita berkarya terbaik, membanggakan Bapak Ibu kita, membanggakan para pendiri kerajaan ini dan wilayah Ponorogo. Kalau kita membanggakan, insya Allah beliau-beliau yang sudah berjuang, insya Allah bangga di sana, di alam kekekalan di sana. Monggo kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Biridwa'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khususan ila pendiri Ponorogo. Al-Fatihah. Tabaraka an kulli ashabi Rasulillah ijma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya wa ila khususan ya akan kutu surya alam wa azwajihi wal auladihi wa dzurriyyatihi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa muridihim wa muhibbihim wa ila khususan ratin badrakatun wa azwajihi wal auladihi wa dzurriyyatihi wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'da waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil
jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min khufarin niran. Allahumma ij'al qabrahu raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min khufarin niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya nyuwun tulung Mas Toto putra Mbah Carik Kutu Etan, yang beliau dulu Mbah Carik ini salah satu sesepuh yang mengenal, mungkin belajar sejarah yang lebih dalam tentang petilasan Kutu Surugubeng menika. Nyuwun tulung Mas Toto nyuwun penjelasan, nyuwun keterangan tentang sejarah adanya tempat Surugubeng menika. Monggo. Beberapa yang saya sampaikan terkait dengan Ki Ageng Kutu atau Ki Gede Kutu dengan gelar Ki Ketut Suryo Ngalam. Nah, itu asal mula sebagai saudara lagi Brawijaya kelima. Sekitar tahun 1450-an itu mendapat mandat perintah untuk menguasai daerah Wengker yang terakhir. Nah, selanjutnya posisi tempatnya itu sekitar daerah Kutu, Desa Kutu Etan dan Kutu Kulon, Kecamatan Jetis. Nah, di sini adalah tempat petilasan beliau yang terkait dengan daerah-daerah penataran atau pendadaran, misalnya penggemblengan waktu itu dalam prajurit-prajuritnya, punggawa-punggawanya. Ini sebagai napak tilas beliaunya. Saudara mempunyai putra 3 bersaudara, diantaranya disebut Suryo Menggolo, Suryo Handoko, dan Niken Gandini. Niken Gandini diperistri oleh Bathara Katong. Jadi Bathara Katong itu putra mantu dari Ki Ageng Kutu, yang selanjutnya yang mendirikan asal mula yang berlanjut menjadi Kabupaten Ponorogo. Nah, ini terkait dengan silsilah dan kekeluargaan, itu semua terkait dengan Ki Ageng Kutu yang yang diteruskan oleh Bathara Katong. Itu juga putra dari Brawijaya. Jadi sebenarnya ketemu ibarat masih kerabat kerajaan Brawijaya semua. Nah, paman dengan cucu atau cicit ya. Jadi paman Bathara Katong lah. Ki Ageng itu termasuk paman. Jadi itu asal usul tokoh-tokoh yang terkait dengan pendiri Kabupaten Kota Ponorogo. Nah, dari terkait dengan perkembangan sekarang termasuk seni budaya reog yang sebelumnya itu masih barongan saja. Jadi belum versi kan ada yang sudah barongan, ada yang sudah dadap merak. Nah, dari Ki Ageng Kutu itu masih barongan, masih kepalanya saja. Nah, itu yang terkait juga dengan ajaran, beliaunya mengajarkan budi pekerti luhur, ajaran leluhur adiluhung. Nah, itu karena menganut ajaran leluhur yang berhubungan juga dengan ajaran Hindu. Nah, kalau perkembangan selanjutnya dengan Ki Ageng dengan Bathara Katong itu sudah beralih lagi ke pengembangan ajaran Islam.
Itu perbedaan perkembangan tahapan sejarah budaya Nusantara dengan adanya peralihan kerajaan Mojopahit dengan saudaranya, kerabatnya itu ke daerah termasuk daerah Wengker. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan, kita harus bangga dengan leluhur kita, karena sementara kita biasanya baru mengenal tulisan atau hafalan yang belum tentu kita tahu yang sebenarnya ilmu dan yang dingilmoni. Karena sejarah lampah laku leluhur itu ilmunya ilmu laku itu menggunakan tirakat, semedi, tapa berata, dan ada amalan-amalan tertentu yang terkait dengan ilmu-ilmu sabda. Itu bedanya ajaran budi luhur, budi pekerti luhur itu dengan ajaran yang berjalan sekarang. Cuman kembali ke sebelumnya, yang perlu kita kembangkan sekarang adalah perpaduan ajaran budi pekerti. Yang ini yang perlu kita uri-uri atau bahkan kita kembangkan untuk kedepankan, terutama kepada adik-adik generasi muda. Jadi kalau sekarang ajaran Islam itu kan akhlakul karimah. Nah, ajaran budaya kita itu berbudi pekerti luhur. Nah, itu intinya sama. Inilah yang perlu kita tanamkan, dedikasi kita untuk generasi-generasi penerus adik-adik semua. Nah, dikala ada sesuatu hal misalkan permasalahan atau kesalahpaham antara luhur, itu kita ambil hikmahnya saja, karena yang kita utamakan adalah ajaran budi pekertinya, yang mulai dari kelebihannya, kadigdayannya, terutama dalam menjaga rasa tanggung jawab bersosial masyarakat, itu yang perlu kita kedepankan. Itulah yang diantaranya ajaran yang dibawa oleh beliau-beliau, yaitu ajaran budi pekerti adi luhur. Nah, jadi jangan membedakan ajaran luhur dengan ajaran agama. Sebenarnya itu sama, ajarannya mengedepankan kebencian kebaikan. Yang terkait dengan tauhid, itu perkembangan setiap peradaban kenabian itu berkembang dengan hingga ajaran agama yang terakhir adalah ajaran Islam. Nah, itulah beberapa mungkin yang perlu saya sampaikan, poin-poinnya pokok. Mungkin yang lainnya bisa dikembangkan dengan itu, tadi sudah disinggung dengan mbah-mbah kita yang belum kadang dengan cerita-cerita yang lain, cerita-cerita terkait dengan kan sama peradaban Brawijaya itu juga moksa. Nah, beliau Kakeng itu juga moksa. Jadi kalau dulu karena ilmu adiluhung itu belum bisa kita logika. Kalau perkembangan sekarang kan identik logika. Nah, itulah bedanya ilmu yang dulu, kesaktian dulu itu mempunyai ilmu tingkat tinggi lah. Makanya kita harus bangga menghormati dengan adanya leluhur kita. Nah, yang ini suatu positif kepada generasi muda, karena kita mempunyai sejarah yang sangat mumpuni, dengan sekarang yang menjadi status kota dengan nama Ponorogo. Pono itu adalah pramono atau kekuatan, atau rahasia hidup, rahasia seseorang. Itu manusia itu mempunyai rahasia hidup yang terkait dengan pono atau pramono. Nah, rogo itu kan jasad. Kan manusia dikatakan satu, tapi dua itu terdiri dengan jasad dan ruh. Nah, makanya disebut manusia itu satu tapi dua, disebut dua tapi wujudnya kan satu. Kenapa disebut
Ponorogo itu dengan yang terkait kekuatan rahasia hidup di balik jasad manusia itu semua ada. Makanya menjadi sebutan nama Ponorogo dari peralihan Wengker oleh beliau Ki Ageng Kutu menjadi sebutan nama menjadi Ponorogo dengan yang dipromotori oleh Bathara Katong dengan Ki Ageng Merah dan Selo Aji. Nah itu sekarang kita temui hingga sekarang menjadi Ponorogo, dan reog menjadi budaya yang berkembang, menjadi seni budaya reog yang kita ketahui hingga saat ini. Nah, sementara mungkin cukup sekian yang perlu saya sampaikan, poin-poin sejarah terkait dengan Ki Ageng Kutu hingga berdirinya Kota Ponorogo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ditemukan apa ya Mbak? Sementara ini kan hanya bekas-bekas bata lebar, tapi sekarang sudah terpendam Mbak. Ini sekitar 2 meteran sebenarnya. Dalam. Ya 2 meteran ke bawah lah. Nah, cuman areanya ini sebelumnya luas. Ini tinggal sekian ini karena sudah tergarap lagi sawah dan seterusnya. Kalau secara mitos mungkin tidak perlu lah kita sampaikan. Memang ada itu sisi lain memang ada, dan biasanya kalau petani itu dalam waktu-waktu tertentu itu menjumpai ada ikan, berupa ikan itu, tapi nggak berani itu ngambil, nggak berani karena udah tahu kalau sini ada tenger atau tanda itu terkait dengan banyak ikan biasanya gitu. Memang ini area ini kan ada sendangnya, kalau dari dulunya napatilasnya ada sendangnya juga. Pagarnya juga ada mumpung ini dulunya udah berapa ratus tahun, kurang lebih 500 tahun. 500 tahun. Oh, ini kan dulunya kan 1450-an loh, jauh loh. Berdirinya Ponorogo setelah Ki Ageng Kutu ke Bathara Katong itu 1997 ya, 1097 iya, 1497. Nah, jadi selang berapa tahun, 40 tahunan kan. Nah, itu berdirinya Ponorogo. Itu apa lagi? Ya, Tapi dari Wengker itu apa? ya, Wengker itu kan suatu nama kerajaan yang maksudnya Wengker gitu. Ya, itu kan simbol Mas, simbol yang namanya suatu nama itu menunjukkan simbol jenis atau strukturalnya kultur budayanya untuk wilayah Ponorogo yang mengedepankan dengan Katibdayan itu terkait dengan Wengker. Ajaran budi pekerti luhur Mas, apa ajaran leluhur? Kan ajaran leluhur gabungan dengan ajaran Hindu. Nah, terus munculan Buddha itu digabung lagi menjadi Hindu Siwa, jadi Buddha Siwa, ya kan? Itu kan perpaduan. Dulu itu ajaran itu digabung. Pertama ajaran leluhur, Kapitayan, keyakinan, Sang Hyang Widi. Terus munculnya dengan ajaran Hindu digabung lagi. Jadi sejarah ajaran Nusantara itu semua ajaran masuk. Karena nggak ada yang berbeda, nggak ada perbedaan, hanya berbeda ajarannya, pengembangan ajaran dengan perbedaan sebutan nama Sang Hyang atau yang Maha, Tuhan yang Maha Esa, itu beda-beda nama, beda sebutan saja. Makanya ajaran luhur kita itu bisa menerima perkembangan ajaran-ajaran selanjutnya. Nah, kalau hingga sampai Islam itu baru gitu. Nah, setelah runtuhnya Mojopahit baru itu pisah. Ajaran Hindu ke Bali, terus ajaran Bunda berdiri sendiri. Sebelumnya itu menjadi satu. Ajaran luhur Hindu Buddha.
keadaan Islam. Kalau amalan, kalau tahu amalan kan itu biasanya sebelumnya itu disebut Bismillahirrahmanirrahim, baru nanti amalannya bahasa Jawa, terus ditutup dengan kalimat tauhid. Nah itu jadi ajaran luhur itu semua masuk karena terkait dengan sabda. Nah, karena itu kan sejarah, jadi setiap ajaran agama itu menunggu untuk ajaran penyempurna. Makanya ajaran agama Islam sebagai ajaran penyempurna, jadi amalan yang sudah ada maka disempurnakan dengan dibuka dan ditutup dengan kalimat tauhid dan seperti itu. Itulah keunggulannya ajaran leluhur kita. Yang membedakan dengan yang lainnya itu, makanya kita harus tahu ajaran yang terkait perkembangan agama yang sekarang kita sekarang nah kita kan ajaran penyempurna, agama penyempurna dari agama. Kembali lagi kita jangan sampai lupa ini pokok dasar ajaran agama Islam kan rukun Islam dan rukun iman. Nah, kita harus wajib mengimani itu bukan hanya kita percaya, tapi kita juga mempelajarinya. Iman kepada kitab-kitab Allah kan begitu. Nah, otomatis SD, SMP, SMA gitu kan. Nah kan tapi kan kita juga belajarnya mulai dari SD. Nah, kita kalau menjadi ajaran agama yang sempurna, kita juga perlu mempelajari agama kita. Karena itu rukun iman. Nah, kalau kita juga mengimani kitab Allah berarti gimana mengenai? Nah, itu iman kita loh ya. Agama sebelumnya atau lainnya bahkan menjadi rukun iman loh. Nah, berarti termasuk itu pondasi ajaran agama biar kita tahu keterkaitan ajaran-ajaran agama. Karena kalau kita namanya Islam itu ajaran penyempurna, harus tahu mengerti dengan ajaran agama sebelumnya. Kita mengimaninya, mempercayainya, juga mempelajarinya. Karena penyempurna kita harus mengerti. Terus Nabi juga begitu. Kita iman kepada Nabi. Ya, otomatis kan kita juga mengimani ajaran Nabi sebelum-sebelumnya. Kita tidak boleh. Apakah kita yang paling sempurna tanpa SD SMP nggak mungkin langsung ke SMA. Nah, termasuk itu logika yang simpel saja. Jadi ini biar lebih luas wawasan kita berajaran agama itu agama penyempurna berarti ada yang disempurnakan kan begitu. Nah itulah yang harus kita pahami biar tidak terjadi intoleransi. Ajaran luhur itu ajaran langsung maka ditetapkan contoh orang tua termasuk kalau ibu terutama ibu kalau nikah katon kan begitu terutama nikah adik bukti kita mengabdi kepada orang tua justru kita masih single, maksudnya masih masa-masa sekolah. Orang tua itu yang kita butuhkan itu adalah sikap. Kita santun kepada orang tua itu, orang tua udah bahagia sekali. Nggak mungkin orang tua itu nuntut anak harta benda atau enggak. Jadi dengan sikap tata krama, sopan santun bisa membantu kalau mungkin bapak itu kegiatan ibu di rumah apa, itulah wujud rasa bakti budi kita yang terhadap orang tua. Kalau mas-masnya mungkin kegiatan orang tuanya apa juga harus kita bisa bantu. Itu wujud ajaran budi pekerti. Disebut ajaran budi pekerti itu
cerita sejarah tadi memberikan hikmah tersendiri, pelajaran kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi generasi yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti adik-adik kita ini SMA 1 Jedes ini mempunyai prestasi yang membanggakan orang tua, membanggakan Kota Porogo dalam bidang apapun, dan membanggakan sebagai orang muslim, membanggakan Kanjeng Nabi la kalimatillah dimanapun berada. Mungkin suatu saat ada yang jadi pemimpin, ada pengusaha, ada petani. Mudah-mudahan semuanya menjadi teladan, contoh, membanggakan cara pendiri ini sudah orang-orang besar, pendiri Wongker Porogo nanti juga akan jadi Ponorogo itu sebagai kota menghasilkan generasi-generasi yang unggul dan memberikan manfaat di seluruh alam. Mekaten matur suwun, jazakumullah khairul jasa. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk,